Pernahkah Anda berpikir kapan bumi diciptakan, di mana, dan dengan cara bagaimana kehidupan ini berawal? Pertanyaan-pertanyaan tersebut terbersih dalam benak semua orang. Semua orang menginginkan jawaban yang pasti. Tetapi sebagai makhluk religius, semuanya berujung pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan inilah memotivasi para ilmuwan untuk melakukan eksperimen bagaimana kehidupan itu terbentuk. Beberapa ilmuwan telah melakukan berbagai macam eksperimen dan mereka mengemukakan argumentasi dan pendapat mereka berkaitan dengan asal-usul kehidupan yang meskipun sampai saat ini belum ada jawaban yang memuaskan. Nah, dari hipotesis dan eksperimen yang dilakukan para ilmuwan, lahirlah teori tentang kehidupan. Kehidupan menunjukkan berbagai tingkat organisasi, mulai dari atom yang terorganisir ke dalam molekul, molekul yang terorganisir ke dalam organela, organela yang terorganisir ke dalam sel, sel yang terorganisir ke dalam jaringan, jaringan yang terorganisir ke dalam organ, organ yang terorganisir ke dalam sistem organ ke dalam organisme, sampai tingkat selanjutnya. Sebagaimana semestinya atom merupakan unit terkecil penyusun sebuah materi, maka sel merupakan unit struktural dan fungsional dasar penyusun makhluk hidup. Lalu dari mana sel berasal? Mengapa sel disebut sebagai unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup? Nah, berbicara tentang sel berarti kita merekonstruksi kembali kehidupan miliaran tahun yang lalu. Berdasarkan teori evolusi kimia, menyatakan bahwa bumi pada awalnya berupa gumpalan gas dan debu yang tersusun atas unsur hidrogen, karbon, silikon, aluminium, nikel, dan besi. Pada tahun 1920-an, Oparin dan Haldane mengajukan hipotesis bahwa atmosfer bumi pada zaman purba dapat mensintesis molekul organik dari molekul anorganik seperti metana, amoniak, hidrogen, dan air dengan bantuan energi pada saat itu seperti energi matahari, sinar kosmis, dan sinar ultraviolet. Berdasarkan percobaan Miller, terbukti bahwa apabila gas CO2, CH4, NH3, dan H2 dicampur dan dipanaskan dengan memberi energi berupa lecutan listrik dan radiasi ultraungu, maka gas-gas tersebut akan berinteraksi membentuk molekul organik kecil. Nah, meskipun molekul-molekul yang terbentuk tidak seragam, tetapi masing-masing molekul menghasilkan dalam jumlah yang banyak. Nah, jika molekul tersebut berinteraksi dengan air, maka akan terbentuk reaksi yang lebih laju atau reaksi yang kompleks. Nah, berdasarkan uraian di atas dapat diilustrasikan sebagai berikut. Yang pertama, H2O ditambah H2 ditambah CH3 ditambah CH4 akan berinteraksi akan menghasilkan urea, formaldehida, dan asetat. Lalu urea, formaldehida, dan asetat akan bereaksi menghasilkan asam amino, glukosa, asam lemak, dan nukleotida. Nah, ketika senyawa ini terbentuk melalui polimerisasi senyawa monomer, maka polimerisasi senyawa polimerisasi asam amino akan membentuk protein. Polimerisasi dari glukosa akan membentuk amilum dan selulosa. Polimerisasi dari asam lemak dan gliserol akan membentuk lemak, dan polimerisasi dari nukleotida akan membentuk RNA. Nah, molekul sederhana dan molekul-molekul polimer ini bergabung membentuk agregat seluler. Nah, ada molekul yang berfungsi secara struktural, ada molekul yang berfungsi sebagai substrat reaksi yang dapat menghasilkan energi bagi reaksi-reaksi sintesis. Kemudian, beberapa nukleotida akan mengalami polimerase menjadi RNA yang bertindak sebagai enzim untuk sintesis dan mengatur jalannya reaksi dalam kompartemen atau reaksi proton-bion. Lalu di sini RNA berfungsi sebagai pembawa materi genetis. Nah, dari reaksi-reaksi kimia agregat yang terjadi di dalam sekat hidrofobik atau lemak, inilah yang akan menjadi cikal bakal pembentuk seluler.
Nah, berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup pertama kali merupakan hasil evolusi hasil evolusi molekul anorganik seperti yang dikemukakan dalam teori evolusi kimia. Kemudian akan berkembang menjadi struktur kehidupan yang disebut sel. Sejarah penemuan sel. Penelitian tentang sel telah berlangsung lebih dari 300 tahun bersama dengan berkembangnya mikroskop. Mikroskop optik pertama kali ditemukan pada abad ke-17. Singkatnya, para peneliti mulai meneliti jaringan biologi yang masih hidup maupun yang sudah mati, dengan tujuan untuk lebih mengerti mengenai ilmu kehidupan. Di sini ada beberapa penemu penting yang relevan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penemuan mikroskop yang menyebabkan ilmuwan pertama kali melihat sel biologis. Yang kedua, Robert Hooke pada tahun 1665 mengamati gabus di bawah mikroskop dan menguraikannya apa yang disebutnya sel gabus. Yang ketiga, Anton van Leeuwenhoek menamakan organisme sel tunggal yang dilihatnya di bawah mikroskop dengan animalculus. Yang keempat, Matthias Jacob Selden, seorang botanis, pada tahun 1838 mengatakan bahwa semua tumbuhan tersusun atas sel-sel. Yang kelima, Theodor Schwann, seorang zoologis, pada tahun 1839 mengatakan bahwa semua hewan tersusun atas sel. Yang keenam, Rudolf Virchow mengusulkan teori bahwa semua sel berasal dari sel yang sebelumnya sudah ada. Yang berikut, adapun teori sel sebagai berikut. Yang pertama, merupakan unit dasar dari struktur dan fungsi benda hidup. Yang kedua, setiap organisme hidup tersusun dari satu atau lebih sel. Yang ketiga, organisme hidup terkecil adalah sel tunggal dan sel-sel penyusun unit-unit fungsional pada organisme multiseluler. Yang keempat, sel muncul dari sel yang ada sebelumnya untuk memastikan keberlanjutan hidup melalui pembelahan seluler. Yang kelima, sel membawa materi genetik melalui sel-sel anaknya selama pembelahan sel. Yang keenam, semua sel secara mendasar memiliki komposisi kimiawi yang sama. Yang ketujuh, aliran energi. Di dalamnya terdapat metabolisme dan biokimia, itu terjadi di dalam sel. Jika sel adalah unit terkecil, maka sifat-sifat apa saja yang dimiliki sel tersebut untuk mendukung ekstensinya? Sel bersifat hidup, sel sangat kompleks dan toleransi, sel mempunyai tata letak organel yang konsisten dan bentuknya pun konsisten. Sel memiliki program genetik sehingga organisme terbentuk berdasarkan informasi yang dikode oleh gen. Sel mempunyai kemampuan untuk memperbanyak diri. Sel dihasilkan dari pembelahan sel. Sel memerlukan dan menggunakan energi. Sel melakukan berbagai reaksi kimia dan keseluruhan reaksi kimia yang terjadi di dalam sel melalui proses metabolisme sel. Sel melakukan berbagai aktivitas mekanik, materi yang ditransfer dari suatu tempat ke tempat yang lain, struktur yang dibangun dan secara cepat akan dibongkar kembali. Sel mampu berbagi respon terhadap stimula dan sebagian besar sel memiliki reseptor yang dapat berinteraksi dengan substan di lingkungan dengan cara spesifik. Sel mampu mengatur dirinya sendiri. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang karakter apa sih yang bisa kita gunakan untuk membedakan sel prokariotik dan eukariotik. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu definisi dari sel prokariotik dan eukariotik itu sendiri. Yang pertama, kata prokariotik diambil dari bahasa Yunani yaitu pro dan karyon. Pro memiliki arti sebelum dan karyon memiliki artinya yakni inti sel. Jadi, pengertian dari sel prokariotik ialah jenis sel yang bermembran intinya tidak terdapat membran nukleus atau selaput inti sel. Organisme seperti ini digolongkan pada jenis kingdom Monera seperti bakteri dan ganggang biru. Berikutnya eukariotik. Eukariotik berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata yaitu eu yang artinya sejati dan karon yang artinya bagian dalam biji.
yang mengacu pada nukleus. Sel eukariotik merupakan sel yang memiliki sistem endomembran. Sel tipe ini secara struktural memiliki sejumlah organel pada sitoplasmanya. Organel tersebut memiliki fungsi yang sangat khas yang berkaitan satu dengan yang lainnya dan berperan penting untuk menyokong fungsi sel. Organisme yang memiliki tipe sel ini diantaranya yaitu hewan, tumbuhan, dan jamur. Jadi, antara sel prokariotik dan sel eukariotik, meskipun memiliki jenis yang berbeda satu dengan yang lainnya, kedua sel ini juga masih memiliki keterkaitan dan saling membutuhkan. Pada sel prokariotik ini lebih dahulu berkembang, baru kemudian sel eukariotik. Nah, kedua sel ini memiliki perbedaan yang utama, di antaranya yaitu lokasi DNA-nya. Seperti yang terdapat dalam kedua jenis hewan tersebut, dalam sel eukariotik, sebagian besar DNA berada di dalam organel yang disebut dengan nukleus atau inti sel, yang dibatasi oleh membran ganda. Nah, sedangkan pada sel prokariotik, DNA-nya berkonsentrasi pada wilayah yang tidak memiliki membran yang disebut dengan nukleus. Perbedaan yang berikutnya terlihat dari inti sel. Pada prokariotik, keadaan inti sel prokariotik yaitu materi inti tanpa membran inti yang disebut dengan nukleus. Sedangkan pada eukariotik, untuk eukariotik materi intinya yang diselubungi membran inti yang disebut nukleus. Lalu untuk struktur DNA, pada prokariotik kromosom struktur tunggal, sedangkan pada eukariotik struktur DNA-nya molekul linear yang berasosiasi dengan protein histon. Lalu untuk berikut sitoplasma. Pada prokariotik tanpa organel bermembran kecuali misosom yang merupakan pelekat membran plasma. Sedangkan untuk eukariotik, selnya memiliki organel bermembran seperti kloroplas, mitokondria, vakuola, retikulum endoplasma, kompleks Golgi, dan vesikal. Lalu untuk transport materinya, pada prokariotik, sel prokariotik menggunakan difusi sederhana, sedangkan eukariotik ada transport materi secara langsung. Lalu untuk sitoskeletonnya, pada sel prokariotik tidak ada. Lalu untuk sel eukariotik ada sitoskeletonnya. Lalu untuk proses pembelahan selnya, pembelahan sel pada prokariotik berlangsung secara sederhana, sedangkan pada sel eukariotik berlangsung secara kompleks. Untuk pembelahan sel meosisnya pada prokariotik tidak ada, sedangkan pada sel eukariotik pembelahan selnya ada. Yang terakhir yaitu perbedaan pada reproduksi. Pada prokariotik, reproduksinya ada non-seksual seperti pembelahan biner, ada juga seksual seperti konjungsi, reduksi, dan transformasi. Lalu untuk sel eukariotik ada yang bereproduksi secara seksual dan non-seksual. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang munculnya organisme eukariotik. Nah, sel eukariotik muncul setelah sel prokariotik. Dahulu, diyakini bahwa sel eukariotik ini berevolusi dari sel-sel prokariotik. Organel pada sel prokariotik berkembang secara perlahan-lahan menjadi yang lebih kompleks. Setelah tahun 1970, konsep ini berubah karena penemuan Lynn Margulis dari Universitas Boston. Dia membuktikan bahwa organel-organel tertentu pada sel eukariotik, terutama mitokondria dan kloroplas, berasal dari sel prokariotik yang berukuran kecil. Sel prokariotik akan menempati sitoplasma, sel inang, sehingga terbentuk sel eukariotik. Ini berasal dari teori endosimbiotik. Nah, jadi teori endosimbiotik ini menyatakan bahwa sel tunggal yang kompleks berevolusi dari dua atau lebih sel yang lebih sederhana dan hidup simbiotik dengan sel inangnya. Nenek moyang sel eukariotik yang pertama diduga merupakan bakteri heterotrof anaerob. Nah, selanjutnya yang kedua adalah bergabungnya endosimbion lain, terutama Cyanobacteria, yang mengakibatkan organisme eukariotik heterotrof yang ada pada masa awal ini berubah menjadi organisme autotrof fotosintetik seperti sekarang ini. Contohnya
organisme tersebut yaitu alga dan tumbuhan hijau. Penggabungan kloroplas merupakan tahap terakhir dalam proses endosimbiotik. Dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sel yang ada sekarang merupakan hasil evolusi dari sel yang lebih sederhana. Yang kedua, sel pertama berkembang dari molekul-molekul organik yang ada pada saat bumi baru terbentuk. Molekul-molekul organik terbentuk merupakan hasil reaksi dari molekul-molekul anorganik. Yang ketiga, informasi genetik pertama kali dibawa oleh molekul RNA, kemudian beralih ke DNA. Yang keempat, munculnya organisme autotrof menimbulkan perubahan cara respirasi dari anaerob menjadi aerob. Sebagian sel anaerob tetap bertahan hingga sekarang. Sel eukariotik berkembang dari sel prokariotik anaerob primitif. Yang kelima, simbiosis dengan sel prokariotik aerob melahirkan sel eukariotik aerob. Simbiosis dengan prokariotik autotrof menghasilkan sel eukariotik autotrof.